Shalom, perkenalkan nama saya Lucky. Saya bekerja di pemerintahan dan saat ini saya berdomisili di Cibubur, Jakarta. Saya mengikuti acara Firman dan Doa dari YouTube Pastor Lanitan pada tanggal 7 Januari 2021. Berikut ini akan saya saksikan kesembuhan saya dari sakit lambung. Sejak beberapa bulan terakhir, saya merasakan rasa perih di dada kiri yang datang sesekali. Pada awalnya saya hanya mengabaikannya. Namun pada akhir Desember dan awal Januari, rasa sakit itu makin sering muncul, sehingga saya mulai kepikiran, apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Kemudian saya menceritakan hal tersebut pada istri saya, dan istri saya pun mencoba menghubungi dokter spesialis. Dokter kemudian memberikan resep obat dan pantangan beberapa makanan dan minuman. Saya pun mengikuti anjuran dokter tersebut, namun sampai hampir habis obat yang saya konsumsi, rasa sakit itu tidak kunjung hilang juga. Kemudian saya mengikuti acara Firman dan Doa pada hari Kamis malam tanggal 7 Januari tersebut. Dan jelas pada akhir sesi, Pastor Lani mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit lambung. Saya pun mengimaninya dan saya percaya sejak saat itu saya mengalami kesembuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak lagi merasakan rasa sakit atau perih di dada saya. Di sini kami melihat bahwa Tuhan bekerja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ingatlah selalu bahwa kesembuhan kita dapat menuntun pada kesembuhan orang lain juga. Mujizat itu nyata, dan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan Firman dan Doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pastor Samuel Muji dan Pastor Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Dan untuk permohonan doa, Anda dapat mengirimkan melalui DM @PS Lanitan. Share atau bagikan link YouTube Firman dan Doa kepada seluruh keluarga, teman, kerabat untuk bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dan mujizatnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, tidak sabar rasanya masuk di bulan Maret. Karena di bulan Maret ini kita akan membahas tema besar kita adalah tentang keluarga selama ibadah online di bulan Maret. Keluarga yang berbahagia tentulah menjadi impian buat setiap kita semua. Kami rindu Bapak Ibu Saudara, setiap Anda juga mengalami yang namanya keluarga yang berbahagia. Karena itu kita akan bahas setiap minggunya di bulan Maret tentang keluarga. Dan di dalam bulan Maret ini, saya dengan Pastor Lani akan berkhotbah bersama-sama di dalam tema keluarga ini. Karena itu saya ingatkan untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Supaya ketika setiap ibadah online kita diupload, setiap Anda akan menerima pemberitahuannya. Dan Anda juga dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus. Sampai jumpa di bulan Maret Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh saya sangat bersuka cita sekali bisa menyapa Anda di ibadah online hari ini. Saya percaya kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan Yesus sudah menyertai Anda selama 1 minggu ini. Connect Group minggu ini akan tetap diadakan secara online. Dan bagi Anda yang belum bergabung di dalam Connect Group dan rindu bergabung, Anda dapat mendaftar diri Anda kepada nomor yang ada pada layar Anda. Dan untuk setiap informasi kegerakan gereja kita, Anda juga dapat subscribe YouTube channel GMS Jatim Bali Nusa, serta Australia, serta follow platform media sosial GMS Sidoarjo. Dan bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda dapat berikan secara transfer maupun melalui QR Code di nomor rekening yang ada di dalam layar kaca Anda. Dan sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya bahwa minggu ini adalah minggu yang mengubahkan, ibadah yang mengubahkan, dan kami percaya di dalam setiap hal kami akan merasakan kemenangan, kami akan merasakan kehidupan sukacita dan damai sejahtera menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ibadah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji.
karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Mari sama-sama nyanyikan. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Come on. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, menggenggamku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Yeah. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Mari dengan imanmu katakan, tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya, dalam segala kesesakan Kau yang akan selalu menolong, menggenggamku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Mari sama-sama katakan, Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Yes, amin. Kau
takkan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, Kau yang akan selalu menolong, menggenggamku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Kau beriku menang. Sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengakui dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati yang terbaik untuk menerima hadirat-Nya.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, ku rasa dimanapun kami berada kami bisa rasakan hadirat tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Dengan iman kami percaya. Terjadi kemenangan-Mu, terjadi kesembuhan-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Seluruh hidupku ini milik-Mu, semua dalam kendali-Mu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertai-Ku.
Dimanapun Anda berada, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah, walaupun di rumah kami tidak bisa mengikuti di gereja ya Tuhan, tapi kami tahu Engkau ada di sini. Roh Kudus-Mu hadir untuk memberikan penghiburan kepada setiap anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu hadir untuk bisa memberikan kekuatan kepada mereka yang membutuhkan. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau jawab segala kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun kebutuhan mereka, Kau dengarkan dari surga ya Tuhan. Doa-doa mereka dan Kau jawab. Mereka yang butuh pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Mereka yang sakit hari ini ya Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, kesusahan ekonomi, Kau bangkitkan Tuhan ekonomi mereka. Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Hari ini yang jauh dari suami istri yang jauh hubungannya Tuhan, Kau pulihkan. Orang tua yang jauh dengan anak ya Tuhan, Kau bawa kembali ya Tuhan, untuk kembali menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami ada di tempat ini, bukan hanya untuk memuji dan menyembah-Mu, tapi kami ingin meninggikan-Mu. Kami ingin menaruh Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di tempat yang paling utama. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di tengah badai ini ya Tuhan, Engkau terus beracara. Di tengah kesusahan ini ya Tuhan, Engkau bisa perkara yang hebat, perkara yang ajaib ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Kau berikan terobosan, Kau berikan mujizat kepada anak-anak-Mu yang hari ini ya Tuhan, membutuhkan jawaban dari doa-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati ya Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan. Dimanapun semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini, mereka akan diberkati. Roh Kudus, berbicaralah dari hati ke hati kepada mereka. Berikan mereka strategi, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka ya Tuhan terobosan yang mereka rindukan. Berkati ya Tuhan setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Anda siap, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Suatu sukacita kalau saya bisa hadir di tempat ini. Thank you buat tim PAW, Anda diberkati ya dengan ibadah hari ini. Tim PAW mempersiapkan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, pasti Roh Kudus bisa menjamah Anda, menyentuh hati Anda. Dan apalagi kalau kita datang dengan sebuah ekspektasi untuk Tuhan bisa bicara, untuk Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan datang, Roh Kudus akan mengurapi setiap kehidupan kita, sehingga kita apapun yang kita lakukan,
Tuhan juga mencurahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Amin. Buat Bapak Ibu yang belum mengenal saya, nama saya Mulyadi Budianto atau sering dipanggil dengan nama akrab Mil. Jadi ada yang panggil Pastor Mil, ada yang panggil Komil. Anda bisa panggil saya santai apa aja boleh gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu saya di mall, Anda bisa menyapa saya, bilang aja, oh saya saksikan tayangan di YouTube atau dimanapun, dan saya pasti ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya mengucap syukur untuk gembala regional di tempat ini yang memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya beri judul firman saya, rahasia untuk menang pada masa krisis. Amin. Kita semua tentunya mengalami hal yang sama. Tidak ada yang nggak ngalamin yang namanya krisis hari-hari ini. Sejak tahun lalu kita mengalami yang namanya COVID-19, dan COVID-19 ini bukan hanya menyerang secara kesehatan, tapi juga menyerang ekonomi kita, hubungan kita. Bahkan kita tidak bisa beribadah hari ini, harus menyaksikan lewat YouTube, tidak bisa langsung ada di gereja loncat-loncat, tapi nggak apa-apa, kita bisa loncat di ruang tamu kita, di kamar kita, dimanapun kita berada. Tapi keadaan pandemik ini menyerang semua aspek sektor kehidupan di dalam kehidupan kita. Tapi walaupun krisis, walaupun serangan ini datang, saya percaya sebagai umat pemenang kita didesain Tuhan untuk bisa menang. Kalau Anda percaya katakan amin. Nah, katakan kiri kanan kepada orang-orang di sekitar Anda ya, orang-orang yang mungkin ada di rumah Anda, katakan amin itu ya. Atau kalau Anda sendirian nggak apa-apa, katakan pada diri sendiri amin. Untuk bisa menguatkan kita juga. Karena ketika kita aminkan setiap perkataan firman Tuhan, saya percaya amin itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Pernyataan firman itu menjadi suatu hal yang mengubah kehidupan kita. Yang tadinya krisis akan jadi menang. Kalau percaya katakan amin. Yang tadinya sakit jadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Gitu ya. Yang tadi ngalamin masalah ekonomi akan dapat berkat yang luar biasa. Amin. Ketika kita aminkan itu semua yang baik ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, hari ini saya ingin membagikan bagaimana rahasia untuk kita bisa menang pada saat kita menjadi krisis, sedang mengalami krisis di tempat ini. Nah, saya akan bagikan 10 hal yang kita harus lakukan untuk bisa menang, untuk bisa menjadi seorang pemenang di masa-masa yang mungkin susah, masa-masa yang nggak mudah, ya. Tapi kita pasti bisa mengatasinya. Mungkin masalah ini nggak hilang, tapi kita bisa menang, ada di atas dari masalah-masalah itu semua. Ya, jadi siapkan catatan Bapak Ibu sekalian, saya akan bagikan 10 rahasia bagaimana kita bisa menang melawan krisis di masa krisis seperti ini. Yang pertama, kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 8 sampai 10. Bunyinya begini, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi kita perhatikan di sini Rasul Paulus ini sedang ada dan sedang mengajar di rumah ibadat, ya. Dan ketika dia sedang mengajar, dia dapat tantangan. Ya, ada krisis dalam kehidupannya. Tantangannya apa? Ada orang-orang yang gak suka dan orang-orang itu menentang, gak diam-diam menentangnya di publik langsung gitu ya. Dan Paulus strateginya itu biasanya khotbah di rumah ibadat. Dia orang yang berani, dia tidak takut akan tantangan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Tapi hari itu kita bisa melihat di perikop ini kita bisa melihat Paulus mengubah strateginya. Dia tidak lagi mempertahankan, pokoknya aku harus khotbah di rumah ibadat, mau ada penentang, mau ada apa, pokoknya cuek aja deh, pokoknya sikat aja. Enggak, dia beradaptasi terhadap masalah yang dia hadapi dan dia melakukan perubahan. Perhatikan, dia melakukan perubahan, dia bawa murid-muridnya yang setia sama dia, yang mau saja ikut sama dia, dan dibawa ke ruang kuliah Tiranus.
Tadinya di rumah ibadat, dipindah tempatnya, dirubah tempatnya ke ruang kuliah Tiranus. Dan di situ dia mengajar selama 2 tahun. Kalau biasanya Paulus itu waktunya sebentar-sebentar aja karena pelayanannya banyak. Tapi dia mengambil sikap dan mengambil tindakan untuk dia bisa mempersiapkan murid-murid yang ada di sana. Dan dia tinggal selama 2 tahun lamanya. Dan hasilnya apa? Ketika dia merubah strateginya, ketika dia melakukan hal-hal yang perlu dia lakukan, tidak hanya pegang caranya yang lama, di situ dikatakan bahwa selama 2 tahun dia ngajar gitu, murid-muridnya ini pergi. Dan sehingga seluruh penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Dampaknya luar biasa. Seluruh penduduk Asia, itu banyak banget loh orangnya ya. Jadi ketika dia sedang menghadapi masalah, dia melakukan perubahan yang diperlukan hari itu. Dan perubahannya itu membawa Paulus kepada satu strategi kemenangan. Jadi luar biasa banget Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama yang kita harus miliki ketika kita ada di dalam krisis. Yang pertama, catat ya Bapak Ibu sekalian. Kemampuan untuk bisa beradaptasi. Ini penting. Kita nggak bisa lagi berharap, oh dulunya begini. Kalau aku bisnis dulu jualannya caranya begini. Konservatif dari mungkin jaga toko atau apa. Hari ini toko nggak ada yang bisa datang gitu ya. Kalau Anda tidak beradaptasi dengan cepat atas krisis yang sedang Anda hadapi hari ini gitu ya. Anda pasti akan kalah. Tapi kalau Anda punya kemampuan untuk bisa beradaptasi, itu akan menjadi senjata yang luar biasa. Inilah rahasianya Paulus untuk bisa menang ketika dia menghadapi tantangan. Dia memikirkan perubahan apa yang aku harus lakukan untuk bisa menghadapi krisis ini sehingga aku memperoleh kemenangan. Hari ini Anda juga perlu lakukan demikian. Mungkin ekonomi Anda, pekerjaan Anda sedang berantakan. Dan Anda harus melakukan perubahan, banyak sekali perubahan. Banyak dari kita tidak suka akan perubahan. Tapi hari-hari ini perubahan adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa ditawar. Kita berubah dan bukan hanya sesuatu yang pasti, tapi perubahan juga hari-hari ini perubahannya cepat sekali dan perubahannya unpredictable. Tidak bisa diduga-duga lagi. Mungkin kita dulu lebih gampang, mudah ditebak lah karena semuanya rutin. Bisnis rutin, pekerjaan rutin gitu ya. Dan juga mungkin rumah tangga semuanya rutin gitu ya. Tapi hari ini nggak ada yang tahu. Hari ini PSBB, minggu depan nggak PSBB, minggu depannya lagi PSBB gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan. Dengan satu perubahan itu punya domino effect yang luar biasa. Hari ini kita bisa melihat culture change, suatu budaya berubah. Orang katakan a new normal, ada hal-hal yang baru, normal yang baru. Ibadah hari ini kalau dulu satu ruang ibadah bisa penuh, hari ini gak boleh penuh. Harus ada jarak dari satu orang ke satu orang, paling tidak 1 meter gitu ya. Mau masuk harus pakai masker, harus pakai macam-macam gitu ya, ditem dulu, cuci tangan dulu, semuanya. Ibadah hari ini kita tapping, semua prosedur kesehatan dijalanin. Sebelum saya naik udah pakai masker dulu, begitu naik baru siap-siap pakai masker ya. Karena a new normal, culture berubah, cara orang melakukan sesuatu itu berubah. Nah, karena cara kita bertindak berubah, budaya juga berubah. Karena budaya berubah, komunitas juga berubah. Jadi strategi juga harus berubah. Dan kita sebagai individual juga berubah. Ya, cara kita makan sekarang udah gak sama. Cara kita kenalan sama orang, salaman, bangun business meeting, semuanya jadi berbeda. Nah, rahasia untuk kita bisa menang di dalam krisis adalah orang-orang yang bisa beradaptasi terhadap perubahan ini, itulah yang akan jadi pemenangnya. Amin. Kita belajar dari perusahaan yang besar. Ada 2 perusahaan handphone saya tahu yang besar, yang hari ini jadi kecil sekali. BlackBerry dan Nokia. BlackBerry itu suatu perusahaan yang sebelum WhatsApp ada, ya kita kirim-kirim message itu biasanya pakai BlackBerry. Sebelum gadget kita itu bisa terima email, itu BlackBerry
duluan dari gadgetnya bisa terima email. Nokia, kalau di Indonesia sering disebut gitu ya, handphone 1 juta umat. Tapi hari-hari ini mungkin banyak dari Anda, Nokia, anak saya udah nggak pakai itu merek itu lagi karena udah nggak up to date lagi. Perusahaan yang begitu besar, yang kalau dipikir-pikir kok nggak mungkin ya bisa bangkrut. Tapi kalau perusahaan tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan, perusahaan yang begitu besar loh, yang uangnya banyak banget, itu juga bisa bangkrut karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Ada perusahaan apa lagi yang saya lihat di situ, ada Kodak dan Fujifilm. Kodak dan Fujifilm. Kodak itu sama Fujifilm bisa dibilang jenis usahanya sama gitu ya. Kodak itu bikin film untuk kamera ya. Hari ini Kodak udah nggak ada. Kodak itu perusahaan Amerika yang terbesar untuk memproduksi film. Hari ini nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak beradaptasi. Tidak ada lagi jarang sekali orang yang pakai film. Semuanya sekarang kamera itu digital. Fujifilm beradaptasi terhadap perubahan sehingga dia yang tadinya sebagai perusahaan yang memproduksi film sekarang jual kamera, jual lensa yang digital gitu ya. Ada juga filmnya tapi dia Instax namanya apa gitu ya. Dia bisa memarketkan produk lama dengan cara yang baru. Ya, strategi yang baru yang dibentuk. Hari ini kalau kita ingin menang, kita belajar dari Rasul Paulus. Kita beradaptasi terhadap perubahan. Kita terima perubahan itu sehingga kita bisa membuat strategi yang baru. Kalau Bapak Ibu ingin menang, coba lihat bisnis Anda. Ya, usaha Anda semuanya, pekerjaan yang Anda lakukan hari-hari ini, kita harus punya kemampuan untuk bisa beradaptasi. Paling enggak kita terima dulu, lalu kita adjust supaya kita bisa menjadi orang yang menang. Amin. Jadi itu tips yang pertama, rahasia yang pertama untuk menang dalam krisis, kemampuan untuk bisa beradaptasi. Yang kedua, apa yang kita perlukan untuk kita bisa menang dalam krisis? Amsal pasal 4 ayat 6 bunyinya demikian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Hal yang kedua yang kita perlukan adalah hikmat, Bapak Ibu sekalian ya. Hikmat itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Mungkin kalau pengetahuan kita tahu, tapi kalau hikmat adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan pengetahuan itu di dalam keadaan kita hari ini. Tadi setelah kita melihat bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi, kita perlu tentunya jalan keluar, kita perlu strategi dan kita perlu hikmat. Hikmat untuk bisa melihat apa? Untuk bisa melihat bukan hanya gambaran besar, bukan hanya bisa melihat yang makro, tapi juga bisa melihat hal yang mikro. Kita juga bisa melihat domino effect dari satu peristiwa ini ujungnya kemana. Banyak dari orang dunia atau banyak dari kita tahu kejadiannya tapi nggak tahu dampaknya apa. Minta hikmat Tuhan. Kalau hari ini ada PSBB diumumkan, market responnya seperti apa kalau Anda pemain saham gitu ya. Kalau kemarin ada berita ini, berita negatif atau berita positif, ujung-ujungnya ini seperti apa gitu ya. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan. Setelah kita tahu perubahan yang ada, untuk bisa ketemu strategi dan jalan keluar. Minta hikmat Tuhan untuk bisa mengerti yang detail-detail. Hari ini kita harus lebih menjadi orang yang memperhatikan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, ini yang bisa membawa sebuah perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, banyak dari kita mungkin gak memperhatikan hal yang kecil itu. Oleh sebab itu, kita minta sama Tuhan, Tuhan ajari aku ya Tuhan. Bukan hanya lihat gambaran besar, tapi gambaran kecilnya, detailnya, operasional. Di dalam perusahaan saya, apa yang harus dirubah? Marketingnya kah harus dirubah? Accountingnya kah harus dirubah? Produknya kah yang harus dirubah? Supaya bisa memenuhi perubahan yang ada hari-hari ini. Bukan hanya sekedar cuek aja gitu ya, tapi bisa menghatikan hal-hal yang kecil. Minta hikmat Tuhan juga untuk bisa melihat bukan hanya yang kelihatan di luar ya, tapi kelihatan inti permasalahannya apa. Banyak dari kita karena udah panik biasanya kita bereaksi, tapi tidak meresponinya dengan baik gitu ya. Reaksi dan
reaksi dan respon itu beda Bapak Ibu sekalian. Kalau reaksi itu lihat yang ada di luar lalu melakukan tindakan untuk bisa mengatasinya. Tapi meresponi itu ketika lihat satu tindakan dia pause dulu. Dia diam dulu, dia perhatikan ini inti masalahnya apa. Kalau kita tidak punya hikmat, biasanya masalah yang besar akan jadi semakin besar. Tapi kalau orang punya hikmat, masalah yang besar itu dia bisa bagi jadi kecil sehingga dia punya strategi dan solusi untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi minta hikmat Tuhan. Yang berikutnya apa? Minta hikmat Tuhan untuk apa? Tadi minta hikmat Tuhan untuk ngerti yang makro, yang mikro juga minta hikmat Tuhan. Bukan hanya bisa ngelihat apa yang kelihatan di permukaan, tapi ngelihat apa yang ada di dalam. Yang ketiga, ini penting banget loh. Minta hikmat Tuhan untuk bisa membaca orang. Maksudnya apa baca orang gitu ya? Karena banyak dari kita hari-hari ini memerlukan orang lain untuk kita bisa berhasil. Minta hikmat Tuhan, Tuhan kalau aku dikasih bisnis partner yang baru ini Tuhan. Berdoa Tuhan, bukan hanya dia pas permulaan di awal baik banget, royal banget, cincai gitu ya. Bahasa apanya gitu lah. Pokoknya cincai banget orangnya. Tapi begitu udah masuk kerja bisnis, aduh kok susah banget. Yang tadinya generous, royal, kok ini pelit banget. Mau bikin sesuatu yang tadinya gampang banget, kok ini dipersulit banget. Minta hikmat Tuhan bisa membaca bisnis partner, nanti staff yang masuk seperti apa gitu ya. Kita bisa ngelihat hatinya bukan lebih lagi dan karakternya yang bukan hanya yang dipresentasikan di depan gitu ya. Dan ini perlu hikmat. Makanya dikatakan jangan tinggalkan hikmat itu. Kalau kita punya hikmat, kita akan dipeliharanya. Ketika kita punya hikmat, kita akan dijaganya. Hari ini kita harus hati-hati sekali, ekstra hati-hati. Karena apa? Karena kepleset sedikit aja, hari-hari ini bisa dampaknya besar sekali dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu hikmat untuk menjagai kita, supaya kita yang hari ini udah susah, tidak tambah susah lagi, tapi ketemu jalan keluar. Amin. Nah, sumber hikmat itu apa? Amsal pasal 9 ayat 10 katakan gini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau Anda ingin punya hikmat, di situ katakan takut akan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan, mulai lakukan perintahnya, mulai kita mentaati segala firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Benar-benar kita memulai hari demi hari dengan doa terlebih dahulu. Kita mulai hari demi hari bukan dengan kuat gagah kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa Tuhan kalau gak ada Engkau ya Tuhan. Kalau ingin melakukan bisnis deal gitu ya, doa dulu, puasa dulu, semuanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu akan menjadi hal yang luar biasa sekali yang supaya kita bisa mengerti. Amin. Yang ketiga, nah tadi kemampuan beradaptasi. Yang kedua adalah hikmat untuk bisa mengerti. Ya. Yang ketiga adalah pewahyuan. Amsal pasal 29 ayat 18 bunyinya begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Ya, di situ katakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Ya, wahyu ini apa? Revelation itu. Revelation itu apa? Wahyu adalah hal-hal pernyataan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita tidak melihatnya demikian, tapi ketika kita dapat hikmat Tuhan, Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kehidupan kita, Tuhan akan menunjukkan sesuatu. Tuhan akan menunjukkan strategi, Tuhan akan menunjukkan visi, Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan keluar dari segala yang kita miliki hari ini. Jadi kita harus minta sama Tuhan dan jangan stop mencari wajah Tuhan sampai Anda dapat hikmatnya, dan jangan stop di situ saja. Minta pewahyuan dari Tuhan, minta revelation, minta pernyataan dari Tuhan. Tuhan, kalau aku menghadapi masalah seperti ini, apa yang harus aku lakukan?
apa yang aku harus tuju ya Tuhan hari-hari ini gitu ya. Belajar untuk bisa berpikir, untuk bisa melihat. Karena pewahyuan itu akan membawa kita melihat lebih jauh ke depan. Karena Tuhan sudah ada di depan kita. Dan ketika Tuhan ada di depan kita, kita rindu minta pewahyuan dari Tuhan untuk bisa menyampaikan itu kepada kita. Sehingga kita bisa mengerti, sehingga kita dapat ketenangan, sehingga kita dapat strategi, sehingga kita dapat visi. Belajar untuk bisa melihat jauh ke depan. Dengan pewahyuan, Tuhan akan membawa kita jauh ke depan. Dengan pewahyuan, Tuhan akan membawa kita jauh lebih dalam, mengerti isu yang terjadi di dalam perusahaan Anda, di dalam keluarga Anda, di dalam organisasi Anda, di dalam apapun yang Anda hadapi. So you can see farther, Anda bisa lihat lebih jauh, Anda bisa lihat lebih dalam, dan lebih lagi Anda bisa lihat masalah itu jauh lebih luas. Karena pewahyuan dari Tuhan akan mencelikkan mata Anda akan bisa melihat koneksi demi koneksi, ini jalannya kemana, ini hubungannya dengan departemen lain itu apa, ini hubungannya dengan marketplace apa. Jadi Anda bisa melihat ketika Anda terkoneksi dapat hikmat dari Tuhan, Anda bisa melihat mata Anda akan dibukakan, dicelikan satu demi satu untuk bisa melihat jauh lebih lebar dari apa yang ada di hadapan Anda hari ini. Lebih dari apa krisis yang Anda hadapi hari ini. So, pewahyuan akan membawa Anda melihat lebih jauh, pewahyuan akan membawa Anda melihat lebih dalam, pewahyuan akan membawa Anda melihat lebih lebar, dan pewahyuan yang terakhir akan membawa Anda melihat lebih dekat, closer. Ya, jadi untuk bisa melihat masalah, untuk bisa meneropong itu, Anda perlu intel, Bapak Ibu sekalian ya. Roh Kudus itu intel Anda untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena Roh Kudus akan membisikkan Anda, ini loh sebenarnya inti dari masalahnya ini adalah si A ini loh. Kalau kamu bawa si A ini keluar, pasti organisasi kamu akan lebih baik. Tapi si A tuh kok kelihatannya baik, si A ini kok kelihatannya bisa diajak kerjasama. Tuhan akan singkapkan sesuatu di dalam kehidupan Anda, pewahyuan yang Anda gak bisa lihat dengan mata jasmani Anda. Ya, hari-hari ini kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus untuk berbicara di dalam kehidupan kita, untuk memberikan informasi yang lebih dekat lagi. Nah, kalau Anda gak berdoa, kalau Anda gak bangun hubungan sama Roh Kudus, bagaimana mungkin Anda dapat hikmat, apalagi dapat pewahyuan. Ya, jadi bangun hubungan Anda lebih dekat lagi sama Tuhan. Sehingga untuk bisa menang dari krisis ini, kita tahu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kuasa dari Roh Kudus yang bekerja begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Anda diberkati hari ini ya. Nah, itu baru 3, masih ada 7 lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini ya saya kasih semuanya deh biar Anda benar-benar puas gitu ya. Yang keempat, apa sih yang harus kita miliki ketika kita mau menghadapi krisis ini? Yang keempat adalah kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Krisis itu memberi begitu banyak tekanan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga bukan hanya kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa melihat karena krisis orang mudah stres. Karena orang sedang stres, mereka mudah marah. Karena krisis mereka itu pengen lebih banyak ngomong gitu ya. Dan lebih banyak nggak mau peduli gitu ya. Nah, kalau Anda pemimpin, kalau Anda orang yang dipercayakan untuk memimpin begitu banyak, Anda harus tahu ini nih semuanya terjadi demikian. Di rumah, di kantor, semuanya udah stres levelnya tinggi. Pokoknya maunya marah-marah karena krisis itu begitu menekan kita. Nah, di tengah kesusahan ini akan ada yang namanya communication breakdown. Dimana karena marah, pasti kan, jadi kalau udah marah kan berhenti bicara gitu ya, berhenti ngomong. Dan kalau mau ngomongnya pakai egois sendiri, pengen didengerin gitu ya. Kita harus mengatasi ini, minta sama Tuhan, Tuhan
di masa-masa kayak ini, coba minta Tuhan untuk bantu supaya Anda nggak cepat marah, satu gitu ya. Nggak cepat marah, tapi Anda lewat perkataan Anda itu selalu memberikan kesejukan. Lewat perkataan Anda itu selalu ada pengharapan. Di tengah masalah lagi, kantor lagi susah banget gitu ya, Anda datang dan perkataan Anda membangkitkan iman gitu ya. Jadi kita harus melihat sebagai anak Tuhan hari-hari ini, Anda harus meningkatkan kemampuan Anda berorganisasi. Hari ini kita di dalam peperangan. Ya, peperangan melawan krisis, peperangan melawan keadaan ekonomi yang sulit, dan kita punya pasukan kiri kanan. Kalau keluarga ada saya, ayah, ada istri saya, ada anak-anak saya. Kalau saya sama istri saya miskomunikasi aja gitu ya, pasti itu akan dampak ke anak. Kalau anak saya miskomunikasi ke saya sama istri saya, pasti juga kita bukan jadi satu tim yang kuat. Ya, karena di dalam peperangan, we need to communicate well. Di dalam peperangan kita harus berkomunikasi dengan jauh lebih baik. Dan ini harus diusahakan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda memimpin perusahaan, sering-seringlah datang kepada karyawan Anda, manajer Anda, supervisor Anda, untuk ngomong bukan hanya tentang masalah di dalam perusahaan atau di dalam pekerjaan, tapi bisa juga ngomong masalah dari hati ke hati. Ya, di sini dikatakan firman Tuhan kalau mau bagus ya, telinga kita harus lebih cepat mendengar. Jangan jadi pemimpin yang mulutnya ngomong terus ya, tapi kupingnya tertutup. Apalagi emosinya meluap-luap, menjadi marah. Menjadi marah itu tidak memberikan solusi, hanya menambah masalah. Ya, jadi Tuhan kasih rahasia. Di masa yang krisis ini, Anda harus ambil lebih banyak waktu bicara kepada keluarga Anda. Anda harus ambil lebih banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan seluruh anggota dari tim Anda. Dari anak buah Anda, atasan Anda harus belajar berkomunikasi dengan lebih baik. Komunikasi yang lancar akan membuat berkat menjadi lancar. Ketika komunikasinya ini stop-stop ya, sedikit-sedikit, berkat juga jadi sedikit. Jadi pastikan Anda ketika berkomunikasi, gunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang membawa pengharapan. Dan juga datang dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, dengan hati yang mengucap syukur. Datang juga dengan empati untuk mau mengerti masalah orang lain. Dan kalau perlu tidak usah dimengerti walaupun saya tahu pasti perlu ya, kita juga perlu. Tapi datanglah dengan sikap untuk bisa mengerti apa yang dihadapi orang lain sebelum Anda mau dimengerti oleh orang lain. Amin. Jadi ketika kita bisa berkomunikasi dengan demikian di masa krisis ini akan menjadi turning point di mana keluarga Anda, tim Anda, karyawan-karyawan Anda, ya, rekan pelayanan Anda, semuanya akan bergandengan tangan. Menjadi satu mata rantai yang kuat. Sehingga krisis kita tidak perlu alami sendirian, tapi kita bisa menang karena kita bersama-sama. Amin. Miliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Yang kelima, di Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Bunyinya begini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ya, yang kelima adalah ketenangan, peace, damai sejahtera. Badai pasti ada. Tapi seperti Tuhan Yesus ketika ada badai dia bisa tidur di dalam kapal. Itu juga yang harus kita lakukan. Di firman Tuhan di Pengkhotbah katakan, kalau kita tenang, usaha kita itu jauh lebih berdampak. Jangan jadi orang yang panik. Tadi saya katakan jangan jadi orang yang selalu bereaksi, langsung bereaksi. Ya, tapi pikirkan dulu, tenangkan pikiran Anda, bawa itu semua ke dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika dalam ketenangan kita bisa membuat keputusan yang tepat. Tapi kalau kita terburu-buru, kalau kita tergesa-gesa, kalau kita dikejar-kejar rasanya, banyak dari kita bisa membuat keputusan yang salah. Keputusan yang mungkin kita sesali
di kemudian hari. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, ketika masalah, ketika krisis menghimpit, cari wajah Tuhan, berdoa dan dapatkan ketenangan. Ambil keputusan, bukan dari ketergesa-gesaan, tapi ambil keputusan di dalam ketenangan, di dalam damai sejahtera. Dan kita harus belajar, hari ini kan suka itu ya, kalau lagi COVID itu ya, harus isolasi mandiri gitu ya. Kadang-kadang isolasi mandiri juga bagus ya, walaupun kita nggak terkena dampak COVID gitu ya, mungkin kita nggak sakit gitu ya. Tapi kalau krisis ini ada, terkadang kita harus isolasi mandiri. Supaya kita bisa duduk, tenang, mendengar suara dari Roh Kudus yang berbicara dengan lembut. Tuhan tuh kan tidak berteriak ya Bapak Ibu sekalian, walaupun Tuhan masih berbicara dan caranya Tuhan berbicara mungkin ada yang dengar audible. Saya pernah dengar audible, saya pernah kebanyakan sih ya nggak audible, kebanyakan lewat firman-Nya, kebanyakan lewat misalnya menyaksikan firman Tuhan ini, ada hamba Tuhan yang berbicara, Tuhan kasih revelation, kalau lewat firman ada rema, tapi Tuhan bicara ketika tenang, hati kita damai. So hari ini, dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin keluar dari masalahmu, tenang. Tenang itu adalah refleksi dari iman kita. Tenang itu sebagai tanda kita menyerahkan segala sesuatu, segala masalah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan take over, Tuhan yang akan memegang kendali dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tenang, disitulah jalan keluar demi jalan keluar. Hikmat demi hikmat, pewahyuan demi pewahyuan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi segenggam ketenangan jauh lebih baik daripada dua genggam jerih payah menjaring angin loh, ya kan? Udah kerja capek-capek, nggak ada hasilnya, nggak ada dampaknya. So be still, ya, rasakan tenang karena Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan Anda semua. Amin. Jadi itu yang kelima. Yang keenam adalah kesetiaan, ya. Bukan hanya Anda perlu jadi orang yang tenang, tapi juga harus jadi orang yang setia. Lukas pasal 16 ayat 10 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Banyak dari kita mungkin downsizing. Dari perusahaan yang tadinya besar jadi kecil. Dari yang tidak bekerja, dari yang bekerja hari ini sekarang tidak bekerja, gitu ya. Dari income yang mungkin banyak, hari ini income-nya jadi berkurang banyak, gitu ya. Nah, firman Tuhan berkata tetap setia, tetap mengucap syukur dengan apapun yang ada di tangan kita. Ya, setia saja sama apa yang kecil, yang hari ini mungkin tadinya Anda kerja di perusahaan multinasional, sekarang ini dikeluarkan, hanya bisa punya toko online mungkin, hanya bisa masak di rumah, udah. Jangan menggerutu, ya, mengucap syukur aja dan setia aja dengan apa yang bisa kita lakukan, dan jangan khawatir akan hal-hal yang seharusnya kita lakukan gini loh, nggak perlu khawatir. Fokus aja sama apa yang kita bisa lakukan hari ini dan lakukan dengan setia. Saya percaya Tuhan bisa memberkati yang kecil jadi besar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sungguh-sungguh katakan amin, ya. Ya, karena yang kecil pasti bisa jadi besar karena kita menyembah Tuhan yang besar. Ya, jadi yang berikutnya setia. Walaupun hari ini kecil, tetap setia. Yang ketujuh, gitu ya. Yang ketujuh apa? Ketujuh adalah kemampuan untuk bisa memberikan solusi. Di Yohanes pasal 6 itu ada ayat yang luar biasa. Itu kisah tentang Tuhan Yesus meminta muridnya memberi makan 5.000 orang. Muridnya bilang, gimana mungkin bisa kasih makan? Ya, cengli gitu ya. Saya juga kayaknya kok Tuhan Yesus gak masuk akal gitu ya. Tapi ada satu orang anak kecil, kita tahu ya. Satu orang anak kecil yang bawa 5 roti, 2 ikan gitu ya. Dan dia kasih aja nih. Dia kasih bekalnya itu untuk diserahkan sama Tuhan. Apa artinya bekal yang sederhana itu untuk 5.000 orang? Gak ada artinya.
Tapi dia mau menjadi orang, menjadi pribadi yang memberikan solusi untuk sebuah masalah yang rasanya besar banget gitu ya. Rasanya nggak mungkin banget. Tapi dia available. Dia nggak usah pikir-pikir lagi gitu ya. Gimana caranya ini, gimana mungkin bisa beli makan 5.000 orang. Udah available. Yang penting bisa memberikan solusi. Walaupun hari ini solusi Anda itu sederhana. Walaupun hari ini solusi Anda rasanya kok gimana mungkin bisa kasih makan 5.000 orang. Serahkan aja apa yang ada di tanganmu itu kepada Tuhan dan biar Tuhan yang memberkati. Dan ketika Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang bisa multiplikasikan hal yang sederhana, hal yang kecil itu berkali-kali lipat lebih ganda. Jangan disimpan 5 roti dan 2 ikan, jangan disimpan. Udah. Tadi saya katakan setia sama yang kecil ya. Dan mau jadi jawaban. Kecil ini gak apa-apa. Sederhana ini gak apa-apa. Ya karena kita bisa melihat anak kecil ini mungkin dengan logonya Tuhan apa sih artinya gitu ya. Tapi dia mau memberikan solusi. Hari ini dunia ini banyak masalah loh Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali masalah. Ya, Anda harus bisa melihat masalah tersebut. Dan ketika Anda bisa melihat masalah tersebut gitu ya, pikirkan cara kreatif untuk bisa ketemu solusinya di mana. Karena ketika Anda ketemu solusi yang sederhana itu, yang mungkin rasanya kok gini ya, tapi di situ Tuhan akan memberkati. 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, memberkati begitu banyak, masih sisa 12 bakul sisanya. Ya, anak kecil itu bawa yang sederhana, yang kecil itu pulangnya bawa jauh lebih banyak daripada apa yang dia berikan hari itu. Kalau Anda mampu memberikan solusi di masa krisis ini, pikir, minta hikmat Tuhan, cara yang kreatif. Hari ini tetanggaku kok butuh alat kesehatan, hari ini kok tetanggaku itu kok butuh koneksi rumah sakit, kok tetanggaku hari ini butuh vitamin gitu ya. Kalau Anda bisa memberikan solusi, jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan ini, saya percaya Tuhan akan memberkati Anda. Amin. Jadi minta hikmat Tuhan dan jadi solusi. Yang ke-8, jadilah orang yang mature. Jadi orang yang dewasa. Ibrani pasal 5 ayat 11 berkata begini. Tentang hal ini banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu lambat mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Orang dewasa itu makanannya keras. Krisis itu mendewasakan kita. Jangan ketika kita menghadapi tantangan, kita mundur. Anak kecil itu yang takut akan tantangan. Tapi kalau orang dewasa melihat krisis itu sebagai makanannya, diambil gitu ya. Dan krisis menjadikan dia orang yang lebih kuat, menjadikan dia orang yang lebih dewasa. Amin. Hari ini jangan kayak anak kecil lagi. Jangan sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit ngegerutu, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Udah, ambil tanggung jawab. Krisis ini terjadi, tidak bisa dirubah. Ini kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya, tapi saya akan bangkit jadi seorang pemenang. Jadilah orang yang dewasa. Yang mau makanan keras, bukan hanya mau dimanja, mau disuapin, mau terima aja dan tidak mau mengusahakan. Orang dewasa itu bekerja untuk apa yang didapatkannya. Ketika krisis ini terjadi, jangan cengeng Bapak Ibu sekalian. Kita boleh cengeng di hadapan Tuhan, tapi begitu keluar, ya nangis di hadapan Tuhan gak apa-apa. Wah, gak ada. Tapi ketika kita keluar, kita didewasakan di dalam hadirat Tuhan. Dan kita dimampukan untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam dunia kita. Karena Anda adalah orang yang dewasa. Hari ini banyak orang ngumpet, orang takut. Tapi kalau Anda tampil jadi orang yang berani, orang dewasa, orang yang memberikan jalan keluar, Anda pasti akan diberkati kehidupannya. Amin, jadi yang dewasa. Yang ke-9, jadi orang harus punya daya tahan yang kuat. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Orang yang punya daya tahan kuat itu adalah orang yang ulet, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan dikatakan tempat ini, kita bukan hanya dipanggil untuk bisa memulai pertandingan, tapi menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Krisis mungkin hari ini gak cepat berlalunya. Mungkin masih lama, perlu endurance, perlu daya tahan, perlu keuletan dari diri kita. Jangan malas. Saya punya hashtag Bapak Ibu sekalian, dilarang malas. Apapun yang kita lakukan, ulet, tekunin. Kita berjuang sampai selesai. Jangan stop di tengah jalan. Kalau mau stop, istirahat aja sebentar boleh gitu ya. Tapi bangkit lagi, lari lagi, berjuang lagi. Dunia ini memerlukan orang-orang yang ulet, orang-orang yang punya daya tahan yang kuat untuk bisa melihat visi Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa dibangkitkan jadi pemenang. Amin. Yang terakhir adalah Amsal pasal 28 ayat 20. Dikatakan begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya. Yang terakhir adalah bisa diandalkan. Kalau Anda mau jadi orang yang menang, Anda harus menjadi orang yang bisa diandalkan atau menjadi orang yang bisa dipercaya. Hari-hari ini kita bisa melihat integritas seseorang. Ketika ditekan, kita bisa tahu ini orangnya jujur atau enggak. Ketika ditekan, kita bisa tahu ini orangnya malas apa pekerja keras. Oh, kita ditekan, kita bisa tahu orang ini tulus atau pura-pura gitu ya. Nah, dunia penuh dengan orang-orang yang tadi, yang malas, yang bersungut-sungut gitu ya. Kalau Anda menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, hidup Anda akan pasti penuh dengan berkat. Hidup Anda pasti akan penuh dengan kemenangan. Anda harus konsisten melakukan hal-hal yang Anda lakukan hari ini. Jadi orang yang, kalau kursi nih ya Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau ada kursi gitu ya. Kalau kursi itu kan gak ada dari kita ya, mau duduk itu ya, periksa dulu kursinya. Pasti kita langsung duduk. Karena apa? Karena kita tahu kursi itu ketika kita dudukin gak bakalan jatuh, gak bakalan rusak, gak bakalan patah gitu ya. Karena kita tahu kursinya itu kuat, apalagi kursi kita gitu ya. Tapi kalau kita sekali nih pernah jatuh gara-gara kursinya patah, pasti kita akan lihat ini kursi patah apa enggak nih. Kita lihat ada retak atau enggak, jangan-jangan jatuh lagi. Nah, kalau kita menjadi orang yang tidak konsisten, orang mau percaya sama kita itu susah. Orang mau mengandalkan kita, mau memberkati kita susah. Kenapa? Karena harus dicek and recheck. Kenapa? Karena kerjanya gak beres-beres Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda ingin jadi orang yang menang hari ini, Anda harus jadi orang yang bisa dipercaya. 100% hal yang diserahkan ke tangan Anda itu pasti akan beres. Gimana pun caranya, Anda gak akan menyusahkan orang di sekitar Anda, tapi Anda akan memastikan itu bisa sukses. Amin. Orang yang bisa diandalkan. Orang yang punya integritas yang kuat, yang bisa dipercaya, hari-hari ini akan terima banyak berkat. Amin. Hari ini saya ingin tutup firman Tuhan tempat ini. Saya undang singer, musisi. Krisis gak mudah Bapak Ibu sekalian. 10 rahasia untuk bisa menang menghadapi krisis, itu juga tidak mudah. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan ada di tempat kita. Di kita semua hari ini, dimanapun Anda berada, Roh Kudus ada di tempat Anda menyaksikan tayangan ini. Kalau Anda mencatat firman, Anda renungkan lagi, doakan lagi, lalu lihat aku harus lakukan ini, aku harus lakukan ini. Ada action plan yang Anda ingin lakukan. Dan saya percaya ketika Anda lakukan itu, kita bisa menang menghadapi krisis. Amin. Saya ingin berdoa buat Anda. Sebelum saya berdoa buat Anda, kita nyanyikan satu lagu. Silakan WL bisa bantu saya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Ku menyembah, sembah Dia dalam kudus hadirat-Mu. Dimanapun Anda berada, sembah Tuhan. Hampiri tahtanya. Tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
Tuhanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dia ada di sini, Dia ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Rasakan hadiratnya lebih lagi. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih dalam lagi, sembah Dia, sembah Dia. Kau hadir di sini, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Sikira bara 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 bara. Sikira nalama nalama nalala. Sikira mana 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 nalala. Sikira mana mana mana. Sikira nalama nalama nalala. Dimanapun Anda berada, angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami perlu jamahan-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu tidak tahu kebutuhan mereka, tapi Roh Kudus ada dan Roh Kudus tahu. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang sanggup menjawab
segala kebutuhan doa kami. Hari ini ya berdoa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Curahkan berkat dari surga ya Tuhan kepada anak-anak-Mu tempat ini. Berikan mereka kesembuhan, berikan mereka terobosan dalam hubungan, berikan berkat yang melimpah dalam segala usaha mereka. Krisis pasti berlalu karena kami muncul menjadi pemenang-pemenang. Jadikan setiap anak-anak-Mu pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih bertanggung jawab ya Bapa. Dan rubah mereka menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berikan mereka kemenangan, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kelepasan, berikan mereka terobosan, berikan mereka mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih Kristus memenuhi setiap rumah tangga demi rumah tangga. Kebaikan dan kemurahan memenuhi setiap pribadi demi pribadi tempat ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.